Berawal dari krisis pangan, terus kemudian menciptakan bagaimana agar terhindar dari krisis tersebut. Nah, apa sih Bu yang pertama kali harus dilakukan ketika kita ingin bertani di sebuah perkotaan? Jadi marilah kita manfaatkan lingkungan kita dengan bercocok tanam. Hidup pertanian Indonesia Jaya. Halo selamat malam Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Umi Wahidah dalam program On Cam Every Night. Nah kali ini Tribuners saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan obrolan saya dengan seorang pegiat tani nih. Nah sosok ini tuh berhasil menyulap gang sempit menjadi sebuah lahan pertanian nih. Nah bagaimana kisahnya? Langsung aja kita dengarkan obrolan saya dengan Ibu Winaryati. Halo Ibu, apa kabar? Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Umi. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Umi. Iya, selamat malam Ibu. Ibu untuk saat ini Ibu kesibukannya apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Saya adalah penyuluh swadaya Kota Yogyakarta, Mbak Umi, dan saya juga adalah petani Kota Yogyakarta. Mhm. Tentunya saya sebagai penyuluh, saya menyuluh sekota Yogyakarta, itu menyambangi teman-teman petani yang ada di Kota Yogyakarta. Sebagai petani tentunya kami ada lahan yang perlu dikondisikan di Kampung Bau Sasran, jadi setiap hari kami mengondisikan kebun kami agar ya tetap bersih, tetap selalu hijau, selalu ada tanaman dan selalu panen. Itu yang memang sudah menjadi tujuan kami menjadi Kampung Sayur Bau Sasran dan tentunya ada kemandirian pangan di wilayah kami, Mbak Umi. Mhm. Kalau selain bertani, Ibu ada kesibukan lain nggak, Bu? Saya juga basicnya saya bisnis. Jadi usaha kami usaha di bidang pertanian dan juga di bidang perikanan Jadi, gitu. pengusaha di bidang pertanian dan perikanan itu ya, Bu, ya? Betul, Oke, betul. baik. Nah, Ibu, sebelum kita membahas tentang tips bertani di lahan sempit, utamanya di lahan perkotaan, Ibu, saya ingin tahu sesuatu nih, Bu. Ibu sejak kapan, Bu, suka dengan berkebun, Bu? Iya. Sebenarnya saya berkebun senang ya sejak kecil Mbak Umi karena saya adalah anak petani dan saya sering biasanya diajak ibu atau bapak saya ke ladang seperti itu. Jadi bertani bukan hal yang asing untuk saya karena dari kecil memang sudah ikut orang tua seperti itu. Kalau dulu kuliahnya juga di jurusan pertanian juga, Bu? Saya kuliah di biologi lingkungan, Mbak Umi. Saya ada di Universitas Kristen Buta Wajahnya. Di sana ada Hmm, fakultas biologi. Saya lulus tahun 2001. 2001 itu saya Ya, masih ada SD. masih ada ilmu pertaniannya. Iya, Jadi dari biologi beralih ke pertanian gitu ya, Bu, ya? betul, betul. Mhm. Nah, awalnya gimana sih, Bu, sampai akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia pertanian itu gimana, Bu, ceritanya? Mungkin itu memang sudah mendarah daging di ini diri saya dan kebetulan dulu saya tinggal setelah menikah saya tinggal di Kampung Bau Sasran Mmm, dan kami dengan Ibu RW dan PKK di RW 09 itu mempunyai keinginan bahwa kami ingin mempunyai kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan salah satunya adalah kegiatan ibu-ibu, ada juga ya bapak-bapak juga, itu kita ingin menghijaukan kampung kami karena memang di Yogyakarta sudah sangat berkurang ya mhm. tentunya dan udara juga sudah sangat panas di kota Yogyakarta. Kami ingin membuat uh, ada wilayah kami lebih asri seperti itu dan ada pasokan udara dan akhirnya tahun 2008 kami membentuk Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jakarta. Mhm. Kami berkegiatan dan didampingi dari kami belum bisa menanam sampai kami sekarang sudah bisa menanam seperti itu. Oke, jadi memang dari awal itu udah didampingi dengan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta ya, Bu, ya?
betul, kami didampingi oleh Dinas Pertanian Kota Mhm. Yogyakarta dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Oh iya. Bu, apa sih yang, membuat Ibu akhirnya memilih untuk berkarir di dunia pertanian, Bu? Iya, kami rasa kita terutama di masyarakat di Pausasran dan di Kota Yogyakarta harus membuat suatu kegiatan yang positif tentunya. Eh, Apalagi di masa pandemi sekarang ini bahwa krisis pangan itu luar biasa, kami banyak terdampak. Jadi dengan adanya kita bercocok tanam, tentunya ada kegiatan yang menghibur juga ya Mbak Umi, karena ini juga suatu hiburan yang membahagiakan. Tentunya imun kita juga akan meningkat dengan adanya kita ada kegiatan seperti ini. Dan selain itu, dengan adanya bertani ini, kita juga ada kemandirian pangan di keluarga kami. Jadi masing-masing keluarga di sini diharapkan menanam, menanam apa yang selama ini dibutuhkan oleh dapur. Mungkin ada sawi, ada cabai, tomat, terong dan sebagainya, yang itu selalu dibutuhkan di dapur kita setiap hari. Jadi tidak usah kita ke pasar kalau mau masak seperti itu. Jadi Baik. demi ini agak sedikit terbantu Mbak Umi seperti itu. Iya. Jadi, berawal dari krisis pangan, terus kemudian menciptakan bagaimana agar terhindar dari krisis tersebut, terus akhirnya tercipta kemandirian pangan itu sendiri dan menghasilkan, apa namanya, kita bisa lebih berhemat dalam pengeluaran sehari-hari gitu ya, Bu, ya? Betul. Oke. Di wilayah kami banyak yang terdampak ya Mbak Umi. Mhm. Apa namanya? Banyak yang di PHK, tentunya juga usaha kami mengalami kemerosotan dan sebagainya. Dengan adanya kita menanam sendiri, sangat terbantu karena tidak usah kita harus ada uang misalnya seperti itu. Bisa memetik dari yang ada sayuran yang ada di sekitar rumah kami. Seperti itu. Oke, baik, Bu. Nah, Ibu ini kan sebagai ketua kelompok tani ya, Bu, ya, istilahnya bisa disebut sebagai penggerak lahan pertanian di Kota Yogyakarta ya, Bu, ya. Nah, Ibu, itu bisa Betul. diceritakan nggak, Bu, gimana akhirnya Ibu berkecimpung di dunia kelompok tani itu, Bu? Ya, eh, saya bisa menjadi ketua atau motor di sini tentunya tidak karena saya sendiri, tapi banyak yang ada di belakang saya yang memang mau menghijaukan kampung seperti itu. Jadi intinya kami ingin berbuat sesuatu di wilayah kami Mhm. agar wilayah kami menjadi hijau, asri, ya, seperti mungkin Ibu kampung-kampung yang maaf lain. suaranya ini. Jadi akhirnya kami benar-benar kampung kami menjadi hijau, Mbak Umi, dan kita sudah deklarasi juga kampung sayur. Pak Menteri Pertanian juga pernah datang ke tempat kami, dan itu suatu prestasi yang membanggakan untuk kami. Jadi karena sudah deklarasi dan tentunya kami kampungnya sudah viral dan sekarang sudah menjadi kampung untuk tujuan wisata, tentunya ini harus tetap kita jalani dan kita lestarikan. Jangan sampai sudah viral misalnya dan sudah didatangi Pak Menteri tapi kegiatannya tidak nyata. Dan kami ingin di sini mengajak masyarakat di Kampung Bau Sasran dan tentunya di Kota Yogyakarta itu mari bersama-sama kita menghidupkan pertanian, dan pertanian ini luar biasa, penopang benar-benar kehidupan kita. Mhm. Jadi siapa lagi yang akan bertani kalau tidak kita mulai ya, dan generasi muda tentunya mudah-mudahan akan mengikuti jejak kami bahwa pertanian itu sangat menjanjikan. Bisnis ini juga luar biasa sangat menjanjikan Oke, gitu baik, Mbak. Ibu. Kalau untuk kelompok taninya sendiri itu berdiri berdiri sejak kapan, Bu? Tahun 2008 Mbak Umi. Oh, 2008, sudah cukup lama ya, Iya, Bu, ya? Nah, dari 2008, 14 tahun. 15 tahun. Dari 14 2008 tahun. sampai 2022 saat ini tuh ada perjalanan apa aja sih, Bu? Maksudnya dalam artian pertumbuhannya atau gimana caranya menggait ibu-ibu, menumbuhkan semangat ibu-ibu untuk Ya. terus bergerak itu gimana, Bu?
Ya. Tahun 2008 itu di Kampung Bau Sasran itu baru ada kelompok tani Gemaripa. Hmm. Jadi kami memberikan apa ya namanya, memberikan contoh ke RW yang lain dengan kami benar-benar menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan ini nantinya akan ada hasil. Mungkin banyak masyarakat yang apa namanya susah dong, misalnya kita menanam di orang kita nggak punya lahan seperti itu. Tapi dengan apa namanya kegigihan kita menunjukkan bahwa kita bisa menanam juga di pot-pot, kita bisa menanam juga di bahkan di tembok itu bisa kami tanam. Jadi tidak ada alasan kita misalnya menanam karena keterbatasan lahan. Jadi kita masih bisa menanam dengan kondisi lahan yang sempit. Urban farming masih bisa dilaksanakan di Kota Yogyakarta walaupun lahannya sangat sempit. Bisa dengan hidroponik, dengan vertikultur seperti itu. Oke, baik Bu. Kalau untuk saat ini, luas lahan yang Ibu tangani sendiri udah berapa hektar, Bu? Kalau luas lahan yang di Kampung Sayur Bau Sasran yang memang kita kondisikan, sekarang ada 4 RW. Hmm. 4 RW itu ada 6 kelompok tani yang mengondisikan, Mbak. Jadi tidak cuma kelompok tani Gemaripa, tapi ada 5 kelompok lain yang bersama-sama mengondisikan kampung sayur. Karena sudah kampung, jadi kampung itu terdiri dari 4 RW. Jadi 4 RW ini kami bersama-sama sayur dan buah tentunya Mbak Umi yang memang kalau hektarnya berapa ya Mbak Umi? Mungkin ada berapa mungkin kalau luasan wilayah gitu ya Heeh. lebar Mbak Umi ya karena ada Iya, 20 RT di sini ya. baik. Tapi tidak semuanya kami kondisikan karena di sini Mhm. adalah perumahan-perumahan yang memang padat sekali. Jadi Mmm. kita mengondisikannya lorong-lorong saja. Lorong-lorong Lorong-lorong perkotaan ya, Bu, ya? berapa lahan yang ya, jadi tidak seperti punya lahan yang berapa hektar Iya, tidak. baik. Kami mencoba untuk apa ya, menghijaukan kampung di lorong-lorong, di Mhm. tembok-tembok seperti itu. Oke, jadi Iya, memanfaatkan lahan yang sempit di perkotaan gitu ya, Bu? Dengan betul. dengan maksudnya, Betul-betul eee, pemanfaatan walaupun lahan yang iya, walaupun di kota itu jarang ada lahan yang maksudnya nggak ada lahan luas seperti kalau kita di desa, tapi kita tetap bisa bercocok betul. tanam ya, Bu, ya? Betul, Mbak Umi, iya. Nah, Bu, kendala apa aja sih, Bu, untuk bisa bertani di lahan yang sempit di perkotaan itu, Bu? Iya. Dan apa aja Kendalanya yang harus cukup disiapkan nih, Bu? iya, kendalanya cukup banyak karena kami harus apa ya namanya, tidak semua orang itu senang akan tanaman ya, dan kita mengondisikannya tentunya di lorong, di gang-gang dan jalan yang tentunya biasanya untuk lalu lalang kendaraan. Jadi kadang, tanaman kami ditabrak mobil juga Mhm. sering, ditabrak motor juga sering. Tapi ya kami tetap semangat karena memang kami sudah deklarasi ya, deklarasi tentunya, sudah apa namanya tuh, ya harus ada tanaman yang tentunya dikondisikan hijau dan sebagainya. Jadi kami Eee, walaupun banyak tantangan, mhm. tentunya semangat. Petani tidak boleh putus asa, kita, sebagai motor penggerak tentunya juga tidak boleh putus asa, terus menanam untuk penghijauan seperti itu dan juga untuk Oke. kemandirian pangan. Oke, baik, Bu. Ibu sampaikan saat ini sudah menjadi ekowisata ya, Bu, di Kampung Bau Sasran? Setelah ada Pokdarwis ya dari Mhm. Dinas Pariwisata, Mhm. kami lebih giat lagi untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kami sekarang sudah menjadi kampung wisata dan menjadi tujuan wisata nasional bahkan internasional karena beberapa waktu lalu kami juga dikunjungi wisatawan dari Jepang dan dari Jerman. Oh, iya? Ya, Keren dong, Bu. iya, iya. Sampai akhirnya Jadi, bisa ditetapkan sebagai kampung eduwisata itu perjalanannya gimana sih, Bu? iya, tentunya perjalanan yang sulit, Mbak, jatuh bangun juga ya, ya kendala-kendala banyak sekali yang kami alami, tapi, pikiran kami bahwa, misi ini harus tetap dilaksanakan seperti itu. Jadi dengan adanya dukungan dari masyarakat setempat,
dukungan dari pemerintah setempat, dari kelurahan, Mhm. dukungan dari dinas-dinas terkait, itulah yang membuat kami bisa eksis seperti ini. Karena kami juga disupport dana juga dari pemerintah Kota Yogyakarta, karena banyak juga apa namanya sarana prasarana yang kami butuhkan. Untuk kampung sayur, tentunya kami juga butuh media tanam yang banyak sekali karena bagaimana kami di sini sudah konblok semua ya. Jadi tanah kami harus beli, media harus beli seperti itu. Alhamdulillah banyak support dari dinas-dinas terkait, dari kelurahan, dari Kemantren, dari Dinas Mhm. Pertanian Kota, dari Dinas Pertanian DIY, dari CSR, dari BPD dan sebagainya. Dari kampus-kampus kami juga sinergi dari UKDW, dari USC, UGM, UPN, banyak sekali teman-teman dari kampus, Bapak Ibu dosen yang memang sudah MOU dengan kampung kami, jadi kami saling sinergi Mbak, tidak bisa kami berdiri sendiri. Jadi terima Baik. kasih untuk semua yang mendukung di kegiatan kami di kampung saya. Iya, jadi intinya banyak pihak di belakang tim yang terlibat sehingga akhirnya bisa ditetapkan sebagai kampung edu wisata ya, Bu, ya? Betul Mbak Umi, jadi sinergi itu satu luar biasa, sinergi itu bisa menguatkan niat ya. Jadi kita semangat Mbak Umi kalau ada banyak yang mendukung. Baik, Ibu. Sekarang kita membahas tentang, apa namanya, bertani di lahan yang sempit nih, Bu. Nah, apa sih, Bu, yang pertama kali harus dilakukan ketika kita ingin bertani di sebuah perkotaan di mana itu tuh nggak ada lahan sama sekali gitu, Bu? Iya, tentunya yang pertama punya hobi dulu. Hobi. Kita harus punya hobi menanam dulu, Mhm. baru kalau ada hobi berarti ada semangat yang menggebu-gebu. Nah, kita siapkan tentunya lahan ya, walaupun mungkin sempit, kita misalnya di rumah punya 10 pot seperti itu ya, kita tanam Mhm. 10 pot itu. Tapi dengan 10 pot itu kita tanami yang benar-benar kita butuhkan setiap hari, pasti akan ada hasilnya. Misalnya cabai lah yang kadang cabainya mahal, misalnya ya Mhm. terong, bisa kangkung, bisa sawi dan sebagainya. Itu bisa kita tanam, kita pelihara dan Kota Jogja masih bisa membuat mereka bisa hidup seperti itu. Jadi ya kita membutuhkan tempat tentunya, membutuhkan media tanam, membutuhkan bibit, membutuhkan air. Nah, Mhm. setelah tanaman itu bisa hidup, tentunya harus dirawat. Jadi ya harus dikondisikan, dirawat seperti bayi, harus telaten seperti itu Mbak Umi. Jadi tidak asal ditanam terus nanti besar sendiri, panen sendiri tidak. Jadi harus harus apa namanya dikondisikan. Oke. Kalau untuk metodenya itu tuh kita bisa menerapkan metode apa aja sih, Bu, dalam bertani di lahan yang sempit, Bu? Misal vertical farming gitu Kalau ya? yang di kampung kami kita ada yang masih ditanam di lahan ada, di tanah ada, tapi tidak Mmm. sebanyak yang di lahan yang misalnya di Bantul atau Sleman. Masih ada yang kami tanam langsung ke tanah. Mhm. Kita juga ada dengan sistem hidroponik, Mbak. Hidroponik, baik. Kalau di sini sekitar 2.000 ada 2.000 titik untuk hidroponik ada. 2.000 Ibu? 2.000 Oh, titiknya. cukup banyak ya, Bu, ya? Cukup banyak. Terus juga kita menanam tembok-tembok yang ada itu kita tanami Mbak dengan vertikultur atau dengan Vertik namanya planter bag. Iya, Oke. namanya wall tembok ya. Nah, Jadi, baik, Bu. Di banyak yang di antara semua metode itu tuh paling susah metode apa, Bu? sebenarnya tidak ada yang susah asal benar-benar kita rawat semuanya bisa hidup. Baik. Kalau untuk Iya. hidroponik sendiri itu tuh kesulitannya apa aja, Bu? Eee eee, sementara tidak, Mbak, asal Belum kita ada ya, Bu, kondisikan ya? nutrisinya, kita kendalikan hamanya dengan, tentunya dengan, tidak pakai pestisida kimia, kami pakai pestisida hayati, insya Allah semuanya akan bisa hidup dan, kalau hidroponik tentunya aliran airnya ya, listriknya tidak boleh mati, Mbak, kalau mati ya itu semuanya nanti kering. Iya. Nah, Ibu tadi juga menyebutkan menanam di dinding, itu maksudnya gimana, Bu? Ya.
Jadi tembok-tembok warga itu Mhm. kami tentunya kalau kita mau menanam gitu, mau pasang wall plant gitu, tidak asal pasang. Kami harus koordinasi dulu dengan yang punya tembok. Jadi kita izin dulu dengan yang punya tembok, boleh tidak kami tanami temboknya, dan nanti kalau panen misalnya kita panen bareng-bareng. Kalau yang punya tembok ya mengendaki atau memperbolehkan, nanti kita kasih wall plan, Mbak. Wall Wall plan plan. itu apa ya? Seperti wadah sepatu itu dan kita Mhm. pakai untuk menanam. Oke, baik. Kalau untuk media tanamnya sama, Bu, sama kayak yang kita pakai di tanah? Di Betul, tanah? media kalau yang di wall plan sama Iya. yang seperti di media tanah. Mmm, Masih sama. perbandingan tanah, Mhm. eh, pupuk dan sekam 1:1:1. Berarti cuman menggunakan 3 itu ya, Bu? Pupuk, Betul, tanah, sama sekam dengan perbandingan 1:1. betul, iya. Oke. Nah, selain hidroponik, terus vertikal apa tadi, vertikal Vertical garden, farming, mhm, ya. itu ada metode lain nggak, Bu, yang diterapkan di Kampung Bau Sasren sendiri, Bu? Ada juga kita menggunakan untuk buah kita pakai tabulan pot, Mbak. Tanaman buah dalam pot. Mmm. Itu ditanamnya di lahan ya, Bu, ya? Plastik atau pot dengan planter bag juga bisa. Mmm, Dan kita tempatkan ya di pojok-pojok, misalnya pojok gang, mhm. pojok rumah dan Oh, sebagainya. iya. Karena tabulan pot ini memang juga sangat cocok untuk pengondisian di lahan sempit atau di urban farming perkotaan. Oke, baik. Kalau saya lihat juga di Kampung Bau Sasran itu ada namanya metode Budik Damber ya, Bu, ya? Jadi kita Ada juga bisa budik damber, Mbak. itu termasuk metode apa, Bu? Aquaponik ataukah Kalau hidroponik? kita aquaponik berarti, Mbak, kalau budik Aquaponik ya? damber. Iya. Jadi selain kita Mhm. pertanian, kita juga ada perikanan. Kita memang apa namanya sistem pertanian terpadu, Mbak. Di situ kita menanam apa saja yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, baik Mhm. itu tanaman sayuran dan juga tentunya ada juga yang apa untuk protein hewani ya, dari yang kita pelihara adalah lele, ikan Mhm. lele. Iya, jadi selain bertani juga mengembangkan, apa, perikanan lele itu dengan cara metode Budik Damber itu ya, Bu? Betul. Nah, Karena mungkin ya mhm, keterbatasan lahan, budik damber sangat tepat kita pakai. oke. Bisa dijelaskan, Bu, Budik Damber itu apa sih, Bu? Budik damber itu salah satu sistem untuk pemeliharaan budidaya ikan, itu Mhm. menggunakan ember dan di atasnya di atas ember itu biasanya kita lubangi ya, kita lubangi dan bisa untuk menanam sayuran. Nah, sayuran yang bisa ditanam bisa kangkung, sawi, bayam Brasil misalnya. Dan jadi kita mempunyai dua keuntungan ya, bahkan banyak keuntungan. Kita panen sayurnya, panen ikannya, dan airnya juga kita bisa manfaatkan sebagai pupuk organik cair, gitu Mbak. Baik, jadi sangat tepat untuk dijadikan, sebagai, apa ya, metode untuk berternak ikan, Budidaya ikan. tapi budidaya Ya, ikan, tapi di lahan yang sempit ya, Bu, dengan cara Budik Damber itu. betul, Nah, betul, ya. Karena di tadi setiap rumah bisa melakukannya mhm, tanpa harus kolam seperti itu. iya, Eh, betul. Nah, Namanya di situ ada air yang tentunya 1 minggu sekali lah kita kondisikan airnya, mmm, kita lihat airnya keruh atau tidak karena pakan kadang sisa-sisa pakan akan membuat air menjadi apa pekat dan amoniaknya tinggi. Jadi harus dikuras seperti itu. Airnya dikurangi untuk dijadikan apa untuk disirami untuk oke. tanaman. Emangnya kalau airnya keruh itu dampaknya apa, Bu? Menimbulkan kematian, Mbak, karena kan pekat sekali ya, Mmm. jadi berbau gitu. Oh gitu. Kalau Ikannya untuk satu ember bisa mati. sendiri itu ada berapa jumlah ikan lele yang di dalam ember itu, Bu? Kalau ember yang misalnya bekas cat itu bisa Mmm. juga dipakai, itu bisa 25, 30 ekor bisa.
Kalau yang ember biasa kami pakai yang Mm-mm. 80 liter itu bisa 60 sampai 80 ekor lele. Dalam satu kali panen itu tuh bisa nyampe berapa kilo, Bu? Dalam satu ember besar Satu itu? ember bisa sampai 6 sampai 8 kilo kalau tidak ada kematian. Wah, lumayan ya, Bu. Itu kalau dijual berapa, Bu, harganya? Kalau kalau kami itu Heeh. ada jual yang mentah, mentah itu maksudnya sudah kami bersihkan, itu Mm-mm. biasanya kami jual 25.000. Tapi kami juga mengolahnya, itu kita olah menjadi lele bumbu frozen atau lebu Mm-mm. frost. Itu lele yang sudah kita bersihkan, itu kita bumboni. Terus kita packing dan kita frozen. Dan itu hasilnya akan lebih banyak, Mbak. Uangnya tentunya lebih lebih banyak lagi ya, seperti itu. Ya, Iya. itu kita jual 35 sampai 40.000 satu kilonya. Oh, 1 kilo. Baik. Dan yang besar-besar, kalau yang sudah besar begitu, kalau dikonsumsi kayaknya kok kalau kalau kita goreng gitu kebesaran, kayak gitu kita jadikan olahan misalnya bisa nugget, galantin, bakso seperti Oh, heeh. itu ya. Baik. Nah, tadi Ibu juga sempat menyebutkan bahwa air di dalam budik damber itu tuh bisa digunakan untuk unsur hara juga, maksudnya dalam artian pupuk ya, Bu, ya, betul. Nah, Iya. berarti nanti itu kalau dikuras airnya disiramkan ke tanaman-tanaman di sekitarnya apa gimana, Bu? Iya, betul. Kalau dikuras, airnya kita tampung, Mhm. kita untuk menyiram tanaman yang sayuran, buah, tanaman hias juga bisa yang ada di sekitar kita. Jadi tidak terbuang, Mbak. Bisa dimanfaatkan juga ya, Bu, ya, limbah airnya. Betul, bisa. Nah, kalau saya lihat di Kampung Bau Sasran sendiri kan kebanyakan sayur nih, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa Iya, memilih sayur gitu? iya. Karena memang kami ingin kemandirian pangan itu bisa Mmm. terpenuhi di Kampung Sayur Baltasran. Jadi semua warga bisa menanam sayuran, menanam pangannya sendiri di halaman rumahnya sendiri. Gitu, Mbak. Jadi Kalau emang kita menanam sayur sendiri, kita sudah tahu bahwa apa yang kita tanam adalah sayuran, tentunya sayuran yang sehat. Karena eh, tidak banyak kandungan kimianya yang kita, tidak ada pestisida juga ya di sana. oke, tidak ada pestisida, Bu, jadi semuanya murni organik? Kami mencoba untuk apa yang kita tanam ini organik. Baik. Nah, Bu, di dalam Kampung Bau Sasran sendiri kan termasuknya luas nih, Bu. Itu gimana, Bu, perawatan untuk setiap tanaman yang ada di gang-gang sempit itu, Bu? Hmm. Jadi di Kampung Sayur Bau Sasran itu ada 6 kelompok tani. Mhm. Kelompok tani Maripah, kelompok tani yang saya pimpin, kelompok tani Amanah, kelompok tani Sumur Bening, kelompok tani Bonjowi, kelompok tani Manunggal Lestari, kelompok tani Bustan Adi. Jadi ada 6 kelompok tani. 6 kelompok tani ini kami sudah sepakat bahwa ada pembagian wilayah. Mmm. Jadi gang-gang yang atau lorong-lorong itu sudah ada wilayah-wilayahnya yang sudah tentunya menjadi kewajiban dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi kita titipi, oh yang ini wilayah ini silahkan yang menyiram anggota kelompok dari kelompok tani ini seperti itu. Jadi Dan ya sudah ada tanggung jawabnya masing-masing di setiap wilayah gitu ya, Bu, ya? betul. Dan kami sudah ada jadwal rutin. Mhm. Setiap kelompok misalnya itu punya jadwal Senin, Selasa siapa seperti itu. Dan Gitu. kami kumpul bersama, Mhm. ini kita bareng-bareng untuk produksi tanaman. Gitu. Oke. Nah, terus kan sayuran-sayuran yang ada di Kampung Bau Sasran itu sendiri kan terlihat sangat subur nih, Bu. Adakah tips yang ingin dibagikan, Bu? Gimana sih caranya merawat sayuran di perkotaan agar tetap tumbuh subur, Bu? Iya, tentunya kita senang dulu, hobi dulu ya. Mhm. Kalau hobi tentunya kita akan selalu menyapa tanaman kita. Mmm. Tanaman butuh juga sapaan, butuh juga perawatan. Kalau kita rawat dengan baik, tentunya juga akan tumbuh dengan subur. Seperti itu, Mbak. Dan nutrisinya tentunya harus kita jaga.
ketersediaan air dan sebagainya kita cukupi, insya Allah di masa seperti ini walaupun mungkin panas sekali, tetap tanaman bisa tumbuh dengan baik. Intinya yang harus tetap diperhatikan itu nutrisi ya, Bu, ya? Betul, air, nutrisi. Oh ya, baik. Nah Bu, sayuran-sayuran yang ada di Kampung Bau Sasran itu nantinya bakal dikemanakan sih Bu, setelah misal udah dalam waktu itu tuh sudah bisa dipetik dan bisa dikonsumsi. Nah itu terus nanti diolah atau digimanain Bu? Karena kami sudah juga diolah, kami harus punya olahan karena kami sudah menjadi kampung wisata, tentunya banyak kunjungan. Jadi Mhm. apa namanya menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Kita berjualan aneka olahan yang ada di wilayah kami. Jadi kita sudah mempunyai masing-masing kelompok tani, mempunyai unggulan dan mempunyai olahan yang bisa disuguhkan dan juga bisa untuk oleh-oleh kalau ada kunjungan. Terus sayuran tentunya kita ini sendiri, kita konsumsi sendiri kalau sudah cukup di keluarga, tentunya banyak juga yang sudah kita jual. Karena banyak yang sudah datang ke wilayah kami, karena kami kan sudah lama ya, sudah lama, jadi banyak yang datang untuk membeli sayuran. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu gitu, banyak yang datang untuk mencari sayuran. Kadang kita kan ada namanya Maps ya, ada Google Maps Mhm. gitu, di situ ada kampung eh, kampung sayur organik itu bisa di link seperti itu dan biasanya di situ saya apa namanya konsumen bisa langsung menghubungi saya, nanti bisa juga dikirim atau mereka menginginkan seperti apa gitu nanti kita layani. Itu dalam artian dalam bentuk tanaman atau sayur untuk dikonsumsi Bu? Kita menjual bibit, menjual tanamannya, Oh, dan juga menjual hasil panenannya sampai menjual hasil olahannya. Jadi oke. insya Allah semuanya ready. Oke, jadi selain bercocok tanam, menghias perkotaan gang-gang sempit, juga untuk, mengembangkan UMKM yang ada di Bau Sasaran sendiri ya, Bu, ya? Betul, betul. Nah, kalau untuk sejauh ini itu tuh ada produk apa aja, Bu, yang sudah dikembangkan di kelompok tani Ibu? Kalau di kelompok tani kami yang ada di Gemaripah itu kita sudah membranding apa yang diolah itu adalah bayam Brasil. Jadi di Bayam sini Brasil. ada misalnya keripik bayam Brasil seperti Mhm. ini ada keripik bayam Brasil seperti itu. Terus ada stik bayam Brasil, ada yummy bayam Brasil, ada jus, ada apa lagi ya? Misalnya bisa diolah juga jadi puding, jadi bakwan, jadi bubur dan sebagainya. Jadi kalau ada tamu itu kita suguhkan dengan aneka olahan dari bayam Brasil. Kalau misalnya di Bonjowi di sana ada aneka olahan dari lele. Ada kerupuk Lele. lele, ada tekwan lele seperti itu, bakso lele. Oh, Kalau ya. misalnya di Sumur Bening gitu di sana ada aneka minuman yang dari herba. Seperti itu. Mmm. Jadi kami sudah mempunyai apa namanya ya, mempunyai produk-produk unggulan. Baik, kalau untuk pemasarannya sendiri itu gimana, Bu? Pemasaran yang kami lakukan tentunya kita ada grup WA seperti itu ya, ada grup WA itu ada yang grup itu grup kelurahan, grup kecamatan, bahkan grup kota. Jadi kami bisa meng-share apa yang sudah kita lakukan itu lewat grup-grup tersebut. Ada juga kita ada IG, ada Mhm. juga Facebook dan sebagainya. Jadi walaupun petani kami tidak boleh ketinggalan Mbak, kita harus punya apa namanya pemasaran online seperti itu. Mengikuti zaman saat ini ya, Bu, ya? Iya, ya. Baik. Zamannya online ya. Tapi Tapi selain ya, jadi kalau menanam harus langsung terjun menanam, tidak oh, bisa online. iya. Jadi bisa merasakan prosesnya ya, Bu, ya? Betul, betul. Iya. Nah, kalau, selain dari online, penjualan itu tuh juga bisa apakah kita juga bisa dengan datang terus membeli produknya itu bisa ndak, Bu? Iya, bisa. Silakan kami ready produk. Iya. Ready product Kita ya? juga ada event-event setiap Jumat, misalnya kami berjualan di balai kota. Terus Mmm, setiap Jumat kita juga ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, seperti itu, Mbak. Jadi event-event kita ikut. oke baik Ibu, terima kasih sudah men-sharing
tentang tips-tips menanam di perkotaan itu bagaimana, walaupun dalam artian di perkotaan lahannya sangat sempit, itu bukan menjadi alasan kita untuk bercocok tanam nggih, Bu, ye. Betul. Ya, Bu, terakhir nih, Bu, ada pesan untuk para Tribuners yang sedang menyaksikan nggak, Bu, kalau, dunia pertanian itu gimana gitu atau apa gitu? Monggo silahkan. Iya. Jadi teman-teman semuanya eh, jangan takut menjadi petani, jangan takut juga kita apa namanya dengan cacing dan sebagainya ya, karena itu adalah sahabat kita. Jadi marilah kita menanam, terutama menanami pekarangan kita walaupun sempit tapi tetap bisa menghasilkan. Dan dengan menanam, insya Allah apa sayuran yang kita hasilkan adalah sayuran sehat, buah yang kita hasilkan juga adalah buah yang sehat. Dan tentunya di zaman sekarang ini kita membutuhkan apa ya, lebih banyak sayuran, lebih banyak buah-buahan untuk peningkatan imun kita. Jadi marilah kita manfaatkan lingkungan kita dengan bercocok tanam. Eh, Hidup pertanian Indonesia Jaya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga kisah Ibu dapat menginspirasi teman-teman di luar sana yang ingin mencoba bertani tapi lahannya sangat sempit dan tinggalnya kebetulan Ya, tinggal di perkotaan gitu mungkin gitu ya, Bu, ya. ya, Oke, ya. baik Ibu, sukses selalu, sehat selalu Ibu. Saya pamit undur diri Terima ya, kasih, Bu. Mbak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.